Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, warga jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, Allah pemilik kehidupan kami, Allah pemilik nafas kami. Kami mengucap syukur kepadamu pagi ini Bapa, Engkau Maha Kasih telah menyertai kami. Semalam telah berlalu. Engkau yang Maha Kasih memperjumpakan kami hari yang baru pula ini. Bapa, kami sungguh-sungguh merindukan sapaan kasih-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, terangi hati dan pikiran kami, bahkan seutuhnya hidup kami. Tuntun dalam kuasa Roh Kudus, supaya boleh mengerti apa arti firman-Mu bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Beri hikmat-Mu kepada hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan kita hari ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bahagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dalam menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di rumah masing-masing dan dimanapun kita berada, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang suara hati hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus, dalam membimbing jemaat di Korintus supaya bersungguh-sungguh kaya dalam kemurahan hati. Dan sesungguhnya inilah tema kita. Rasul Paulus merindukan supaya kemurahan hati itu diwujudkan melalui pelayanan kasih kepada saudara-saudara di Yerusalem. Sebab jemaat di Yerusalem sungguh-sungguh mengharapkan kemurahan kasih
dari saudara-saudara seiman. Dalam ayat 6 sampai ayat 7 dalam bacaan kita ini, dalam pelayanan kasih itu Rasul Paulus memberikan motivasi iman dan menyebutkan jemaat di Makedonia sebagai contoh. Mengapa jemaat di Makedonia sebagai contoh? Ada beberapa alasannya. Yang pertama ialah menghadapi cobaan dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan sekalipun mereka sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan hati. Yang kedua, mereka memberikan sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Alasan yang ketiga, mereka berkomitmen mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang kudus. Yang keempat, mereka menyerahkan diri dan mewujudkan panggilan itu yang utama dan pertama ialah kepada Allah dan kemudian kepada rasul-rasul Allah. Itu sesungguhnya dalam ayat 1 sampai ayat 5 dalam bacaan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita perlu belajar dan bercermin dari firman Tuhan ini. Yang pertama ialah kita sedang menghadapi berbagai persoalan di sekitar kita, dalam daerah dan bangsa kita. Namun kita dipanggil menjadi kaya dalam kemurahan hati. Disinilah pentingnya pelayanan kasih dan pundi kasih bagi sesama kita. Yang kedua, kejujuran kita sedang diuji. Sudahkah kita mengakui berkat Tuhan? Dan sudahkah kita menyalurkannya? Ini menjadi perenungan yang amat mendalam bagi kita. Sudahkah kita jujur di hadapan Tuhan? Yang ketiga, kita perlu berimajinasi lebih dalam, melihat dengan iman situasi konkret di mana kita berada. Kemudian membuat daftar sasaran pelayanan kasih kita dengan tepat. Ya, patut kita bersyukur kepada Tuhan yang memberkati jemaat Sion ini. Sehingga jemaat Sion Makale ini dalam berbagai hal menjadi gereja yang misioner kepada gereja-gereja yang sedang bertumbuh, khususnya dalam gereja Toraja. Kiranya dalam waktu yang akan datang, makin banyak orang ataupun gereja mengalami sentuhan kasih dari jemaat ini. Saudara-saudara yang kekasih, musim Natal di depan mata kita. Pernak-pernik Natal yang berkesan dan akan menjadi kenangan Natal yang susah terlupakan ialah sentuhan kasih dalam kemurahan hati bagi sesama kita. Bergegaslah, 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 sebab banyak jeritan,
makin menanti kita. Selamat merayakan Minggu Advent dan selamat menyongsong sekaligus merayakan Natal tahun 2021. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur karena pagi ini kami boleh mendengar sapaan firman-Mu bagi kami. Bapa, kami bersyukur nasihat-nasihat, bimbingan firman-Mu bagi kami. Bila firman-Mu ini menjadi pelita dan terang dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Dalam kesempatan ini kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau menjaga, melindungi, memeliharakan kehidupan jemaat-Mu sekalian. Engkau melindungi siang dan malam hari. Engkau menjaga keluar masuk mereka. Engkau memberkati pekerjaan. Engkau memberkati usaha. Engkau tuh memberkati rencana. Kami berdoa jikalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang lemah atau sakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, nyatakan lawatan penyembuhan-Mu seperti yang Kau nyatakan kepada orang lain. Biarlah dalam anugerah dan kasih sayang-Mu, anak-anak-Mu semua dipulihkan, disembuhkan, diangkat dari kelemahan mereka. Kami berdoa, biarlah Engkau juga menjaga kehidupan hamba-Mu di sini. Bapak Pendeta Samuel Tulak, Ibu Pendeta Yusniadi Puntu, bersama dengan rekan-rekan majelis gereja, Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau memberi kesehatan yang baik, supaya sehat walafiat dalam mengayomi jemaat-Mu di sini. Biarlah dari hari ke hari pertumbuhan iman makin nyata di jemaat di sini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kerabat, sanak saudara, warga jemaat-Mu di sini, di tempat yang jauh, di Tanah Toraja ataupun di luar Tanah Toraja. Jaga, peliharakan mereka, lindungi mereka di sana, di tengah-tengah banyaknya persoalan yang sedang terjadi di bumi yang Kau jadikan ini. Di sana sini terjadi tanah longsor, banjir, gunung Merapi, dan berbagai persoalan hidup. Jagalah dan peliharakanlah mereka di sana dan kami sekalian. Kami berdoa Engkau memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden bersama dengan menterinya, para gubernur di seluruh Indonesia, wali kota, para bupati, camat, lembang, kelurahan, biarlah mereka semua sehat walafiat, menjalani tanggung jawab yang Engkau anugerahkan kepadanya. Biarlah bangsa kami makin maju, makin tangguh di tengah-tengah berbagai persoalan hidup. Oh Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, jagalah dan lindungilah kami sekalian di musim-musim kami merayakan Natal. Walaupun ada pembatasan tersendiri di antara kami, tapi biarlah ya Bapa, di tempat kami masing-masing, kami mengalami sukacita Natal. Di tempat pelayanan kami, di rumah kami masing-masing. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah isi hati kami, doa kami,
Karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.